Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Raga Firmansyah dengan NIM 073 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Yang pertama, latar belakang. Perbankan syariah sebagai entitas bisnis dalam kegiatan usahanya menghadapi risiko-risiko yang mengalami potensi yang akan mendatangkan kerugian. Yang kedua, risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba. Seberapa penting manajemen risiko di perbankan syariah? Yang pertama kita masuk di dalam definisi risiko. Yang pertama, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Lalu, yang kedua, risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu systematic risk dan unsystematic risk. Yang mana sistematik itu diakibatkan adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro dan tidak sistematis, dan unsystematic adalah kebalikan dari systematic risk. Macam-macam risiko ada 6, ada 8 maksud saya. Ada risiko kredit, risiko pasar, operasional, strategi, reputasi, kepatuhan, hukum, dan likuiditas. Risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Di sini risiko muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan konvensional. Dalam hal ini seperti bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Di sini ada 3 jenis risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama adalah withdrawal risk, yang kedua adalah fiduciary risk, dan yang ketiga adalah displaced commercial risk. Adapun risiko-risiko bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan, yaitu risiko terkait pembiayaan berbasis NCC mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah diperhitungkan risiko yang ada di pembiayaan NCC tersebut seperti murabah, ijaroh, mutayabit tamlik, salam, dan istisna. Lalu ada yang NUC, adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada seperti mudharabah dan musyarakah. Terkait dengan risiko terkait koperasi, di sini seperti yang kita lihat bahwa risiko yang akan terjadi dalam kooperasi, yaitu overtrading, adverse trading, dan liquidity run. Dan risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran yang berskala besar. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank adalah karena analisis pembiayaan keliru dalam konteks ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sudah sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Lalu dampak risiko yang dihadapi oleh bank syariah atau yang dialami oleh bank syariah
yaitu bagi pemegang saham adalah penurunan nilai investasi, hilangnya peluang memperoleh dividen, dan kegagalan investasi yang telah dilakukan. Untuk karyawan, dikenakan sanksi dikarenakan kelalaian yang ia timbulkan. Lalu ada pengurangan gaji, pendapatan, bonus, dan bahkan bisa pemutusan hubungan kontrak kerja. Lalu untuk yang nasabah, merosotnya tingkat kepercayaan nasabah, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, dan krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.